Salam masyarakat sadar seni budaya dan pariwisata. Kita sekarang berada di Museum Kebangkitan Nasional. Ini tempat Stovia dulu ya, ini ruang pengajar dan ini ada pergerakan bagaimana para siswa Budi Utomo ini lahir dari para cendekiawan-cendekiawan bangsa Indonesia, mulai memikirkan bagaimana untuk memikirkan tentang nasionalisme. Nah, ini di sini kita bisa melihat berbagai peninggalan dan berbagai hal yang boleh dikatakan ini ruang direktur Stovia. Ini ruang terpisah dan dari ruang yang tadi ruang pengajar. Disinilah pembelajaran di Stovia, salah satu direktur Stovia yang berperan membela Raden Sutomo setelah Budi Utomo berdiri adalah Dr. H.F. Roll yang menjabat tahun 1901 sampai 1908. Nah, ini ada diorama-diorama, ada patung-patungnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana ini menjadi suatu sejarah kebangkitan bangsa Indonesia, kesadaran untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ini bukan hal yang mudah dan kita wajib untuk mengenang dan mengingatnya. Bangkit. Nah, inilah besok tanggal 20, ini hari kebangkitan. Sekarang kita perlu memikirkan bagaimana untuk mengembangkan dan merawat dan mengisi kemerdekaan ini. Karena kita harus menanamkan kecintaan dan kebanggaan sebagai anak bangsa. Ini kita lihat meja belajar Stovia. Ini tentu Stovia ada media pembelajaran ya. Kita ada ruang belajar untuk praktek dibutuhkan untuk masalah pembelajaran bagi para pengajar untuk melihat bagaimana nih. Ini di meja bedah, gimana untuk belajar tentang anatomi dan lain sebagainya, tentang kesehatan. Di sini juga ada kerangka manusia. Ini asli. Ini kerangka asli yang digunakan untuk belajar, untuk bisa melihat bagaimana perkembangan kesehatan di negara ini. Nah, ini sekarang pas sama Mas Sabrut. Mas, sampai ketemu, kok sampai ketemu? Ini kita baru ketemu. Sini Mas, nah, ini saya sebetulnya sebelum ke pameran, kita lihat betapa pengembangan kesehatan, pendidikan ini sangat penting. Dan kebangkitan ini menginspirasi. Tempat ini ada suatu kesadaran bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa yang merdeka. Menurut Mas Jamrut tentang kebangkitan itu apa? Kalau melihat rentetan yang didisplay di sepanjang museum ini kan salah satu pembuktian ya. Ini jejak sejarah ya. Ini suatu tanda ya, penanda jejak sejarah bagaimana proses membangun kebangsaan terjadi, bahwa ini tidak serta-merta tiba-tiba, tetapi ada suatu proses begitu ya. Dan banyak hal dari sisi kita di ruang ini kan kita sedang membicarakan tentang ada kekayaan Nusantara berupa tanaman yang bisa jadi obat, kemudian aspek bagaimana memprosesnya sampai berarti dukun di Nusantara pun gitu ya. Yang sadar bangkit awal-awal itu dari para dokter dulu kan? Karena ada dokter Tomo, dokter Wahide. Dan para menyebutnya pada zaman dulu mungkin para orang yang terpelajar itu. Orang akademisi ya, orang yang punya pemikiran yang lebih maju. Ini kita juga bisa melihat dulu pakai dukun. Nah, ini ada dukun pijat, ada dukun kitan, ada dukun bayi. Persiapan dukun bayi, ini suasana desa begitu ya. Nah, ini juga ada alat-alat yang untuk mendukung kegiatan kemasyarakat sebenarnya ya. Nah, ini alat kita, ini adalah untuk perannya para dukun bayi. Nah, ini bahkan ada yang magic segala ya. Alat-alat praktek sebenarnya. Ya, ini memang kalau sekarang suka dikatakan klenik, tapi sebetulnya ini peradaban yang lalu. Ini, nah, Mas Jamrut, kita sambil di museum ini sambil jalan ke sana. Kenapa kita ada suatu memamerkan karya-karya beberapa seniman dengan lukisan untuk kaitannya dengan bangkit? Ya, kalau saya melihatnya sebenarnya sejarah membuktikan bahwa
para perupa itu selalu mengambil peran dan andil dalam sebuah perubahan. Membuat peran dan andil pada perubahan. Selalu berperan di sana. Menjadi jembatan atas kebangkitan perubahan dan ini penyadaran atau itu prosesnya sebenarnya seperti kalau karya seni rupa itu menjadi salah satu penanda sejarah Republik. Penanda sejarah Republik. Nah, oleh sebab itu kita mengadakan suatu pameran di Museum Kebangkitan Nasional ini ya. Nah, memang di sini memang yang artefak yang ada di sini peralatan-peralatan kedokteran ya. Ini ada dandang steril ini. Hampir seperti apa namanya presto ya, tapi ini nggak tahu ini gimana. Nah, ini perlu dicatat nih bahwa sebetulnya ini semacam ijazah sekolah dokter Jawa. Wah, dulu ini juga sudah ada sekolah-sekolah begini ya. Jadi artinya ini sudah dirintis sejak tahun 1851 kalau nggak salah nih ya. 1851. Nah, sampai ke 1901. Saya kira ini hal yang luar biasa yang memang di masa kolonial pun juga ada satu alat-alat atau kesadaran untuk kesehatan. Karena salah satu kebangsaan itu juga sehat. Artinya waras dulu ya. Walaupun ini ada apa nih? Alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran Soviet dengan alat kepala mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang isi kepala, terutama otak manusia. Wah, untuk kepala dulu. Untuk nyigar das gitu ya, bukan nyigar klopo aja. Nah, apa namanya ini wabah penyakit yang bisa teratasi dan perlu political will berarti. Hukumnya wajib. Nah, berarti political will kalau sekarang kita bangsa yang berbudaya, maka pendekatan seni budaya pariwisata ini kalau menurut Mas Samur gimana? Salah satu pendekatan yang paling fleksibel, paling kondusif. Dia kan bisa lintas disiplin. Ini berarti interdisiplin atau boleh dikatakan kita harus berpikir holistik atau sistemik gitu ya. Nah, jadi artinya melalui seni budaya pariwisata ini satu penanda bagi peradaban. Ini Mas Samur juga di Galeri Nasional. Nah, museum itu galeri penting nggak menurut Mas? Fungsinya bukan penting lagi, malah urgent. Baru tadi saya menjadi narasumber seminar Hari Internasional Museum, mengulik tentang museum kini, museum hari ini seperti apa, museum hari ini, ya, dan potensinya, kemudian harapannya seperti apa, terus apa yang harus dilakukan. Baru saja kami bahas tadi yang diselenggarakan di Museum DPR RI tadi. Kalau menurut Mas Samur, orang itu kalau bicara museum kadang-kadang dianggap barang lawasan, barang bekas, barang sing wis radingguneh gitulah. Nah, ini image atau mindset ini harus dirubah bagaimana menurut Mas Samur? Waktu bergulir, teknologi makin maju gitu kan. Sementara kalau kita hanya hidup itu pilihan. Kalau ikuti teknologi kita akan bergulir terus. Tertanggal oleh teknologi, kita seperti orang yang stuck, tidak mendapatkan informasi apapun. Harus dinamis, gitu ya. Kalau kita ini ketinggalan gerbong, nah, kita nggak dianggap susah gitu ya. Kita hanya kejar-kejaran lelah dan berarti harus melampaui atas perubahan. Kesiapan perubahan ada proses edukasi ya. Betul. Nah, salah satunya melalui galeri, melalui museum. Nah, Mas, tadi diskusi tentang museum yang masa kini atau hari ini ya. Menurut Mas Samur, yang kira-kira esensial hari ini atau ke depan, atau mungkin contemporary museum, mungkin ya. Menurut Mas Samur gimana? Sebenarnya kalau kita lebih cenderung kepada bentukan sajian museum. Karena kan tadi kan ya kalau bilang, ya semua lawasan deh. Lawasan itu kan komoditinya. Tapi kalau tampilan sajiannya itu menjadi kekinian, lawasan itu tersampaikan dengan lebih bagus, lebih baik. Kemasan, ya, kemasan, memarketingkan. Ini kan sekarang ini sudah ada model era digital. Nah, kalau menurut Mas Samur nih ya, sekarang kalau namanya kita era digital, bagaimana kalau menjadinya digital museum? Digital museum terus berproses. Mau tidak mau kita tetap harus mengikuti alur kebutuhan zaman. Gitu. Digital museum meskipun secara pengalaman batin, pengalaman rasa itu tidak terwakilkan ketika kita visit langsung bertemu dengan fisik. Ya.
Tapi digital museum itu penting, satu untuk takaran dan jangkauan arsip, jangkauan menata sejarah supaya tidak terkikis zaman. Artinya ini juga bagian suatu memanage dokumen secara keabadian ya. Cara betul. digital ini juga Kan itu kan jadi cara gitu ya Pak. Jadi cara. Digital cara. Jadi tujuannya tetap untuk mendukung literasi gitu ya. Literasi untuk bisa lakukan. Nah ini kalau saya melihat ini para dokter-dokter lulusan Stovia ini Orang-orang hebat ini. nah ini luar biasa ini. Beliau-beliau ini, dan ini nggak ada nama Londo, ini memang orang-orang. Iya. Tapi ada orang keturunan Tionghoa ya kayaknya. Ada. Dengan Tan Chiohan, Chong Bun Ki dan lain. Tapi ini hampir rata-rata ini orang-orang yang apa namanya Orang-orang sudah merintis di zamannya ya. Beliau-beliau ini bukan sekedar belajar tapi menjadi dokter, menjadi wawasan apa namanya secara logika, secara keilmuan ini sudah semakin maju. Mas, padahal sekarang kita ini di negara-negara maju, museum ini menjadi suatu kebanggaan, menjadi suatu tanda, menjadi suatu ikon kota. Karena ini ikon peradaban. Nah, menurut Mas Jamrut punya pemikiran apa sih untuk mengembangkan galeri, museum atau hal-hal lain yang berkaitan dengan seni budaya itu? Kalau tadi selama saya itu kita mesti dolan adoh gitu. Dolan adoh supaya ada referensi tambah ya, dolan sing oke, dolan yang jauh gitu ya. Referensinya kan nambah. Kalau kita melihat kekayaan aset kita, kekayaan koleksi budaya kita, batasannya sangat jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh negara lain gitu. Tinggal cara tadi, PR-nya adalah cara mengemas kita. Cara mengemas, cara memarketingkan. Nah, ini kelas sekolahnya loh. Ini akhirnya kan kalau melihat situasi begini, aspek seni tetap berperan kan dalam sejarah itu. Patung ini produk seni rupa, tapi akan mempresentasikan ruang sejarah. Dan ini juga membuat kita semakin sadar dan waras bahwa ini suatu gambaran. Bangsa perlu didukung oleh generasi yang meneruskan perjalanan dan tidak melupakan sejarah. Jas merah. Ya, jas merah. Jangan lupa sejarah. Sejarah menjadi suatu pilar ya, proses. Nah. Kita akan melihat ke belakang, melihat sejarah. Tetapi untuk orientasi ke depan kita harus jauh, kita orientasi harus jauh ke depan. Bangsa yang maju tidak akan terpatok kepada sejarah, tapi berorientasi ke depan. Sejarah sebagai pegangan. Berarti berpikir masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ya. Artinya kita semua berpikir bagaimana berani belajar dan memperbaiki kesalahan masa lalu, siap menghadapi tuntutan, tantangan, bahkan ancaman di masa kini, serta menyiapkan masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, semoga tetap jaya, Indonesia berdaulat, berdaya tahan, berdaya tangkal, bahkan mampu berdaya saing.